Islam tidak membunuh ego, tidak membunuh amarah, sedih, kekecewaan nggak dibunuh, tapi dikendalikan. Di dalam Al-Quran itu ada 3 perintah yang menggunakan kalimat kutiba. Kutiba alaikumusiyam, ya. Surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Yang maknanya ditetapkan, diwajibkan atas kamu siam. Ada 2 ayat sebelumnya, yaitu di ayat 178 dan 180. Di ayat 178 bicara tentang kisos. Ayat berikutnya itu, ayat 180, hendaknya kamu menyiapkan wasiat yang terbaik. Nah, dari ketiga ayat ini, Ustaz, kutiba ini, nah, benang merahnya apa sih, Ustaz? Ustaz, kenapa sih puasa diistimewakan sampai diberi tempat bulan istimewa juga, Ustaz? Pertanyaannya ya spesifik dalam, ya berkelas. Soalnya banyak yang menanyakan terkait hal itu, Ustaz. Ya. Ini pertanyaan jadi mengingatkan kita dengan surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang maknanya, wahai orang beriman, ditetapkan, diwajibkan atas kamu siam. Nah, ini menarik. Siam ini ya, kita terjemahkan puasa. Puasa itu yang saya tahu itu dari bahasa Sanskerta, artinya menyiksa diri. Bukan menahan diri ya? Menyiksa justru. Kalau menahan diri itu makna siam. Oh. Kalau iya. siam itu artinya mengendalikan diri, menahan diri. Kalau orang tua kita dulu itu posisi puasa itu bertapa. Menyiksa diri. Oh. Dia menyiksa dirinya itu karena dia yakin kalau dia sudah bunuh egonya itu, ya, dia mencapai nirwana. Kira-kira gitu. Suci ya? Suci. Nah, Islam tidak membunuh ego, tidak membunuh amarah, sedih, kekecewaan nggak dibunuh, tapi dikendalikan. Ya, jadi diwajibkan kita untuk melakukan pengendalian ini. Cuman yang menariknya bahwa formula ini tidak cuma formula baru buat kita. Ya. Ini formula yang sudah dari zaman ke zaman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang dulu juga diwajibkan begini. Kalau mau sukses mencapai sebuah standar ketakwaan, kesuksesan secara spiritual, lakukan pengendalian diri. Yang menarik adalah ada 2 ayat sebelumnya sama kalimatnya kutiba. Oh. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 3 perintah yang menggunakan kalimat kutiba. Yang lain tuh langsung dengan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah misalnya. Ya, dirikan sholat misalnya. Nah, langsung perintah atuz zakah, bayar zakat gitu. Ya. Nah, tapi kalau buat puasa ini bukan ya ayyuhalladzina amanu sumu fi ramadan, puasalah kamu di bulan, enggak begitu. Tapi kalimatnya kutiba. Kutiba alaikumusiyam, ya. Ditetapkan. Nah, perintah dengan kalimat kutiba itu ada 2 ayat sebelumnya, yaitu di ayat 178 dan 180. Di ayat 178 bicara tentang kisos. Ditetapkan kalian itu melakukan kisos. Hukum yang setimpal. Curi ada hukum setimpalnya. Ngebunuh ada hukum setimpalnya. Iya. Begitu. Nyakitin orang, memfitnah orang, Harus ada hukum setimpal juga. juga. Karma. Sama gitu. Kalau lain lagi kalau karma itu kan sebuah keyakinan. Kalau ini hukum pidana. Ini masalah besar dalam masalah sosial kita. Allah katakan di ayat berikutnya, kalau kamu tegakkan hukum kisos akan terjadi kehidupan dalam hubungan sosial kita. Ya ulil albab, bahwa orang yang punya berpikir. Nah, masalahnya sekarang kita ini sudah dirusak cara kita berpikir sampai kepada hukum-hukum sosial kita. Jadi ketika ada orang bikin kesalahan, ya hukumannya itu suka-suka. Nah, kebetulan yang punya hukum ini dia bikin kesalahan yang sama, cuma karena saya punya hukum, saya jangan dihukum dong. Iya. Nah, ayat yang 180 itu apa statistiknya? Itu setelah bicara ayat kisos, ayat berikutnya itu ayat 120, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut
Ada juga kewajiban, ketetapan kalau kamu menjelang kematian. Allah perintahkan di ayat ini, intaroka khaironil wasiyah. Hendaknya kamu menyiapkan wasiat yang terbaik. Ya, wasiat jangan sampai generasi anak cucu kamu itu ribut urusan bagi-bagi warisan. Jadi ada ayat sebelum bicara tentang puasa, ada ayat tentang bagaimana menegakkan aturan sosial. Bagaimana ayat menegakkan aturan sosial ini supaya kita meminimalisir terjadi yang namanya resiko sosial ini. Ada bicara manajemen resiko di sini. Ya, secara sosial ini, bagaimana hubungan sosial kita jadi efektif. Nah, dari ketiga ayat ini, Ustaz, kutiba ini, nah, benang merahnya apa sih, Ustaz? Nah, itulah. Kalau yang pertama bicara masalah sosial, kita minimalisir risikonya. Yang kedua, bicara menjelang kematian, persiapan kita kalau mau pergi jangan bikin susah orang, jangan bikin ribut, bikinlah wasiat yang baik. Ya, makanya hidup ini carilah pekerjaan yang baik, lalu kalau mau pergi bagi-bagi yang baik juga buat anak keturunannya, buat ahli warisnya. Nah, dua hal ini bicara masalah pengendalian sosial dan persiapan diri sebelum pergi supaya meninggalkan yang baik. Ini intinya satu. Apa tuh? Yaitu pengendalian diri. Hubungan sosial ini kita bisa bagus kalau kita punya pengendalian diri. Kita kalau bersalah, ya jujur, ngakulah gitu. Ya. Dan siap dihukum kalau bersalah, gitu. Jarang tuh Ustadz sekarang begitu. Nah, itu masalahnya di situ. Masalahnya kita tidak memanfaatkan momen-momen pengendalian diri. Dasarnya yang namanya perilaku kita, manusia ini, jiwa ini, itu kata para ulama, jiwa ini karakternya itu kayak air. Senangnya tempat yang rendah-rendah. Mengalir yang kerendah-rendah gitu ya. Ngalir aja gitu. Iya. Kan banyak kita tanya, gimana cara lo ngatur hidup lo? Ya kita ngalir aja. Santai aja. Santai, ngalir aja. Udah ada yang ngatur. Betul, ngalir aja. Tapi harus masuk sebuah aturan di saluran. Kalau nggak masuk saluran, liar. Banjir, Ustaz, kemana-mana. Liar. Kalau ada salurannya, terarah dia. Iya benar. Tujuannya ada. Jadi ada yang menarik di sini. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk sholat, itu ayatnya nggak detil. Aqimus sholat, dirikan sholat. Nggak didetilin gimana cara sholatnya, kapan saja, ya, bagaimana persiapannya, rukunnya, nggak ada itu. Itu adanya di hadis. Tapi urusan harta itu detil. Nah, menarik tuh, Ustaz. Kenapa? Karena memang yang namanya harta itu kebawa ke nafsu. Tapi yang namanya ibadah nggak bawa ke nafsu. Harta godaannya lebih besar seperti itu. Iya, makanya harus baginya detil. Ini jatah istri sekian, kalau punya anak, nggak punya anak sekian, jatah emak lu, bapak-bapak lu, ya. Kemudian anak laki berapa, anak perempuan, detil dibagi supaya nggak ribut. Asli, ya. Iya. Kalau yang namanya ibadah itu nggak ada yang detil, global aja. Iya. Global aja. Umum ya. Maksudnya hubungan gini. Puasa itu intinya pengendalian diri, membangun yang namanya kejujuran. Gitu. Kejujuran. Yang mahal itu di pengendalian diri itu kita mau jujur sama diri sendiri. Di wasiat itu, ya. Kenapa ribut? Karena nggak jujur bagi-baginya. Ya. Biasanya kita kalau udah urusan duit, urusan makan, itu kadang-kadang kita menjadi nggak jujur dengan diri kita sendiri. Gitu. Jadi kadang-kadang yang membuat kita jadi melampaui batas. Pengendalian diri itu selain kita jujur, kita bisa mengendalikan diri, kita tahu batasannya. Oh, sampai di sini nggak boleh lagi. Ya. Tapi kalau orang nggak punya pengendalian diri, urusan duit ini, urusan harta, ya, udah mulai ngakal-ngakalin aturan nih. Betul, 2:1 laki-laki. Tapi gimana caranya supaya bagi adil ya? Nah, mulailah dia buat trik-trik tuh. Kita negara hukum, ya. Betul ada aturan Islam begini, tapi secara hukum begini, kita harus bagaimana bagi rata lah gitu. Nah, mulai dicari akal. Mulailah dicari alasan.
ini kan saudara kita ini sakit luar biasa, miskinnya, kenapa harus dibagi, harus 2:1, kasihanlah dia. Gitu. Mulai membangun intrik-intrik yang akhirnya merusak sebuah sistem. Iya. Gitu. Mulai cari cara lah supaya gimana caranya, ya gue dapat yang lebih lah gitu. Kita harus bagi adil ya. Iya. Dibagi adil. Ini 1 buat kamu, ini 1 buat saya. Ini 1 buat kamu, ini 1 buat saya. Iya. Ini 1 buat kamu, 1 buat saya. Kan adil kan? Adil. Gitu. Adil buat dirinya. Iya. Orang dapat 1, dia dapat lebih. Iya. Kan? Nah, itu akal-akalan yang seperti itu. Benar, iya. Jadi puasa itu pertama, pengendalian diri itu yang pertama membangun kejujuran. Ya, kejujuran, dia adil dalam bermuamalah. Yang kedua, ya, puasa itu mendidik jiwa supaya dia tidak melampaui batas. Orang yang punya fitrah ini, coba lihat kayak anak bayi ya. Anak bayi itu punya fitrah. Kalau udah kenyang, disuruh makan nggak mau, karena dia tahu batasnya. Gitu. Jadi kalau udah kenyang berhenti dia. Dan makannya juga yang menurut fisiknya itu cocok. Dikasih makan nggak cocok, nangis dia. Ya. Jadi itu fitrah seperti itu. Tahu batasannya. Nah, orang yang sudah melanggar fitrah itu senang melampaui batas. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia merusak hubungan urusan orang lain. Karena dia melanggar batasnya, dia masuk ke batas orang lain. Nah, itu. Nah, yang ketiga, ya bagaimana yang namanya pengendalian diri itu. Dia tahu batasan-batasan mana larangan-larangan yang masuk kepada dosa besar. Iya. Nah, itu. Jadi ini ada larangan-larangan yang membuat kerusakan-kerusakan sosial dan tadi yang dimasuk di hukum dan kerusakan kezaliman ekonomi. Tadi yang masuk di ayat waris itu. Iya. Nah, pengendalian diri itu di situ. Ya. Dia tahu nih, kerusakan sosial itu ya kalau dalam bahasa Islami itu ada 5 hal yang mendasar. Ya. Jaga fisik, ya, jaga akal, jaga fisik, akal, kehormatan, jaga harta sama jaga agama. Ya. Nah, 5 hal ini. Ini harus tahu larangannya nih. Ini 5 hal ini kalau dilanggar ini masuk kepada pidana ini. Nah, gitu. Nah, puasa itu mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari 5 hal ini. Dengan kita tidak makan, minum, itu menjaga fisik. Menjaga fisik. Itu juga menjaga akal. Akal ini kan rusak kalau kita makan sembarangan. Kebanyakan makan gorengan, kebanyakan makan yang manis-manis. Ya kan? Udah fisik rusak. Kebanyakan minum yang khamar segala macam rusak akal juga. Iya, benar. Kita diajarkan untuk menjaga pandangan, jaga mata supaya nggak liar, jaga mulut supaya ngomongnya terkendali, ya kan? Jangan gibah. Itu menjaga kehormatan. Dan dengan kita menahan lapar haus, kita jadi mikir-mikir. Kita tahu rasanya jadi orang miskin. Maka jangan nyuri punya orang, jangan bikin susah. Gitu. Ada aturan agama, ya mulai makannya itu ya setelah mulai berhenti makan setelah ya subuh. Nanti makan lagi setelah maghrib. Jujur situ dengan disiplin, dengan aturan. Jangan tengah-tengah mencuri-curi. Itu ada aturan hukum, ya kan? Belajar jujur di situ. Walaupun nggak ada yang lihat. Nah, itu aturan agama. Setidaknya jujur dengan diri sendiri. Berarti itu bisa jadi pondasi juga, Ustaz ya? Pondasi di situ. Berarti pengendalian diri yang bisa dibilang efektif itu ketika merasa cukup kan, Ustaz ya? Merasa cukup, betul. Dia tahu diri, tahu diri, ya, siapa dirinya sebagai hamba Allah, dia jujur, makanya apa yang Allah tetapkan baginya itu dia syukuri. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya yang amat sangat bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan sahabat Gelora mendengar ini juga yang insya Allah bisa kita amalkan dan kita jalankan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz.